Selamat pagi anak didik saya semuanya kelas 10 yang saya sayangi semuanya tanpa terkecuali ya. Pertama-tama Ibu sampaikan kepada kita semuanya di dalam pertemuan ini puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa hari ini bertemu di dalam pembelajaran daring kita, di mana pembelajaran ini merupakan pelajaran yang tidak asing lagi bagi kita ya. Sejak bulan Maret mungkin ya, pelajaran daring sudah berlangsung, mungkin sewaktu Anda masih SMP, dan sekarang Anda sudah berada di SMA, maka saya berharap kepada anak-anak kami semuanya, semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga tidak ada yang menghalangi kita untuk boleh belajar bersama di dalam pertemuan daring ini. Jadi anak didik saya kelas 10 seluruhnya, bagi ibu ada yang mau saya sampaikan dari ibu untuk kalian, maksud saya bahwa sebaiknya anak-anak kami semuanya di dalam pembelajaran daring jangan sampai patah semangat ya. Walaupun kita masih belajar lewat daring yang begitu jauh jaraknya, kalian anak-anak saya dengan saya sebagai guru Anda, maka tetaplah kita semangat. Demikian juga ibu sendiri, saya berusaha tetap semangat berhadapan dengan kalian lewat daring ini. Jadi ibu di sini berdiri adalah sebagai guru mata pelajaran seni rupa. Pelajaran seni rupa yang dibawakan itu di kelas 10, 11, dan 12. Jadi anak didik saya, sebelum kita melanjut nanti ke materi berikutnya, maka ada baiknya ibu akan memperkenalkan diri saya dulu kepada anak kami semuanya, supaya kita nanti tidak merasa asing ya. Jadi kita harusnya saling mengenal. Nanti mungkin saya akan kenal kamu dari daftar-daftar nama kalian yang ada. Kemudian nanti itu akan saya buka dan saya lihat. Mungkin nanti juga kedua akan kita buat grup WA kita per kelas yang nanti dikerjakan oleh ketua-ketua kelas 10 seluruhnya. Jadi anak didik saya, selanjutnya ini adalah perkenalan diri untuk saya bagi kamu. Nama ibu adalah Ibu Ngarosi Tanggang. Jenis kelamin sudah pasti perempuan ya, karena begini rambutnya nih ibu-ibu. Kemudian yang kedua, status saya sudah menikah, mempunyai satu saja suami ya, marga Simamora. Kalau ada di sini marga Simamora, Horas bah, Simamora, anak saya ya. Kemudian saya mempunyai anak satu ya, anak perempuan kelas 1 SMA, kelas 2, sudah kelas 2. Sudah kelas 11 sekarang di SMA Santo Thomas 2 ini juga. Kemudian berikutnya, ibu alamatnya ada di daerah Jalan Anggrek Raya, daerah Setiabudi ya, Tanjung Sari. Kalau kamu pernah tahu ada di sana sekolah Sisi, nanti jalan besarnya Anggrek itu paling ujung ada gang terakhir. Disitulah ibu tinggal. Ada di situ namanya pamfletnya Gereja GBI My Fair. Disitulah saya tinggal dengan keluarga seluruhnya. Selanjutnya anakku, kita lanjutkan dengan nomor WA atau nomor HP ibu sudah tertera di sini. Di sini ya tertera. Ini nanti bisa menjadi nomor yang bisa kita berkomunikasi ya, untuk menyampaikan mungkin tugas-tugas atau mungkin komunikasi tentang apa yang perlu di dalam pembelajaran seni rupa ya. Jadi demikian untuk perkenalan biodata ibu. Maka sebentar lagi ibu akan menyampaikan
dan menyinggung sedikit tentang pelajaran seni rupa. Ya, saya ubah kembali ke wajah saya. Dan selanjutnya, nak, pelajaran seni ini, khususnya seni rupa, mungkin Anda tidak merasa asing lagi ya bagi kalian semua, karena dari pelajaran dari waktu Anda mungkin TK, SD, SMP, bahkan sekarang Anda berada di SMA, pasti pelajaran seni rupa itu tidak asing lagi bagi kalian. Mungkin saja di antara kalian semua ada beberapa orang, mungkin banyak orang di antara kalian, anakku sayang, kalian yang mempunyai bakat seni, khususnya seni rupa. Yang dihubungkan dengan itu adalah dalam praktek tugasnya itu adalah melukis, menggambar, berkarya kerajinan tangan. Itu semua tercakup dalam seni rupa ya. Jadi supaya nanti Anda, anak-anak saya, mengerti bahwa pelajaran seni rupa ini kita hanya sedikitnya teori. Nanti di awal pembelajaran kita pertama mungkin 1-2 kali atau mungkin sampai 3 kali pertemuan ya dari hari ini, mungkin kita mungkin ada teorinya sedikit ya, karena ada di bab pertama itu mencakup materi, yaitu apa itu seni, pengertian seni, cabang seni, apa saja manfaat seni itu, bagaimana seni itu dibuat, apakah seni itu di mana beradanya gitu. Itu nanti akan kita pelajari di dalam pertemuan-pertemuan ini ya. Dan setelah itu nanti maka kita akan praktek menggambar. Nanti akan Ibu arahkan kamu semuanya supaya membawa perlengkapan-perlengkapan melukis dan menggambar secara lengkap untuk pribadi, lepas pribadi kalian semua. Jadi mungkin karena Anda mungkin berada di satu tempat, di tempat orang tua, mungkin tidak lengkap lah, mungkin seperti di Medan kan gampang didapatkan cat, gampang didapatkan berbagai macam alat-alat penggambar seni rupa. Anak-anak saya jangan sanksi lah, nanti akan Ibu berikan seperti apa yang ada di sekitarmu, alat-alat menggambar yang kita sediakan, yang tidak sulit didapatkan ya. Itu dia. Dan selanjutnya nak, pelajaran seni rupa ini nanti banyak memang waktu kita sebenarnya satu les itu ya, tapi nanti mungkin mengerjakan satu tugas ini Ibu tidak akan paksakan, mungkin hari ini dikerjakan, mungkin bukan langsung besok siap. Pasti nanti Ibu akan memahami keberadaan Anda semua, supaya nanti di pertemuan pertama menggambar, berapa kali pertemuan nanti itu dibuat gambar pertama itu, kira-kira gitu. Jadi anak-anak kami jangan udahlah seni rupa, jangan begitu, karena seni rupa itu, ingat, dari awal saya berkata sekarang bahwa pelajaran seni rupa itu nilainya itu ada 3 nilai nanti tergabung di dalamnya sehingga dapat nilai kesenian. Jadi nilai seni budaya, anak-anak saya kelas 10 IPA seluruhnya dengarkan, pelajaran yang digabung ke pelajaran ini nakku adalah pelajaran Mandarin, seni rupa, seni musik. Jadi ketiga mata pelajaran ini nggak boleh terlepas, karena inilah dikawinkan mata pelajaran yang 3 ini untuk mendapatkan satu nilai. Jadi saran saya kepada kalian semua, anak-anak saya dimanapun berada, kalau kamu mengerjakan atau melakukan atau mungkin berharap nilai seni budaya Anda tidak jatuh, maka pertahankan 3 mata pelajaran ini. Sekali lagi saya katakan, Mandarin, seni rupa, seni musik. Inilah nanti 3-3 menjadi nilai Anda di rapor bulanan pertama dan seterusnya. Baik, anak didik saya, sebagai pengarahan pertama seperti itu tadi, maka jangan Anda merasa mungkin udahlah seni rupa kan bukan jurusan saya di situ. Nanti saya kan mau bercita-cita jadi dokter kok.
rupa, nggak boleh begitu. Sebab pelajaran seni rupa adalah pelajaran yang seluruh tingkatan pendidikan itu dipelajari oleh setiap siswa di sekolah. Mulai daripada PAUD, TK, SD, SMP, bahkan SMA, itu semua pelajaran seni rupa tidak pernah terlepas. Ya, karena semua itu saling berkaitan ya. Itu dia. Jadi apalagi tentang seni itu mengandung estetika, nilai-nilai keindahan ya. Baik, anak didik saya sebelum masuk kepada pembelajarannya, biar saya buka dulu ya. Kita bukakan PowerPoint-nya. Baik, pelajaran kita di bab pertama itu, anak didik saya, itu adalah memahami dunia seni rupa. Ini kalau dilihat dari judul ini, wow, begitu besar ini maknanya ya. Memahami dunia seni rupa. Dunia seni rupa berarti artinya apa yang digeluti di seni rupa. Kira-kira gitu ya dari arti, dari judulnya itu kita dapat artinya apa-apa saja yang digeluti di seni rupa, kira-kira gitu ya. Dunianya seni rupa apa itu ya. Jadi kita harus bisa bergandengan atau berbarengan dengan seni itu. Baik, sebagai judul materi pertamanya di bagian A itu adalah seni di tengah kehidupan kita ya. Seni di tengah kehidupan kita ini artinya seni yang mungkin berada di sekitar kehidupan kita. Jadi begini nak, sadar atau tidak sadar, Anda itu selalu dekat dengan seni. Contoh, mungkin kamu duduk di rumah, kamu nggak sadar bahwa tempat duduk kamu itu mungkin adalah karya seni. Contohnya, misalnya kamu mungkin duduk di sofa Jepara. Mungkin Jepara ini banyak kelas-kelasnya, ada Jepara yang sedang penampilan ukirannya, ada yang agak glamor, ada yang bermacam-macam bentuk. Itu contoh. Mungkin kamu duduk makan di kursi atau di meja makan kamu makan, kamu duduk mungkin di kursi makan. Mungkin kursi kamu itu kursinya mungkin agak desainnya itu agak bagus. Itu adalah produk seni. Jangan salah. Mungkin kamu duduk di lantai, mungkin ada seperti alas tempat duduk itu seperti ada gambar-gambarnya, kayak tikar-tikar busa itu ya. Itu adalah karya seni. Makanya kadang kita betah duduk di situ. Atau mungkin kamu di sekitar rumah kamu, ruangan gitu, ada lukisan. Ya, mungkin ada bentuk-bentuk hiasan-hiasan di buffet lemari hias, ada guci-guci yang besar, ada ukiran-ukiran, ada mainan kunci yang cantik-cantik, ada lagi desain-desain pakaian. Itu semuanya keindahan-keindahan yang nampak kita lihat itu adalah produk karya seni. Ya, kita tadi bercerita tentang seni rupa detailnya. Tapi tadi di sini judul pertama seni di tengah kehidupan kita kan. Jadi seperti itulah kira-kira yang mungkin akan saya sampaikan kepada kalian semua dari diri saya ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada teorinya. Di sini pengertian seni nomor 1. Kalau anak-anak kami mungkin ditanya apa pengertian seni, mungkin gampang aja menjawabnya. Seni adalah yang indah-indah. Gitu contoh ya. Seni adalah yang cantik-cantik.
telinga, itu arti seni ya, bukan seni rupa. Jadi kalau diambil dari istilah yang ada di sini, yang Ibu sediakan di sini, istilah seni secara etimologi itu merupakan padanan kata dari bahasa Inggris dan Latin atau Yunani. Ya, kalau dari bahasa Inggris dikatakan art, yaitu seni, dan bahasa Latin namanya Latin hilang ini nanti Latin atau teknik itu dari bahasa Yunani ya. Jadi istilah teknik kerap dipadankan dengan kemahiran, keterampilan, kemampuan yang tinggi dalam menciptakan sesuatu gitu ya. Menciptakan benda-benda kebutuhan sehari-hari. Benda kebutuhan sehari-hari bukan maksudnya makanan, sembako, bukan itu. Ya, artinya yang berbau seni lah ya. Seperti meja, mungkin kursi, lemari, atau mungkin tempat tidur yang ada ukiran-ukirannya seperti itu ya. Jadi istilah seni ini tadi banyak sebenarnya maknanya. Mungkin Anda, anak-anak saya semua, pasti bisa juga mendeskripsikan kira-kira apa itu arti seni ya. Selanjutnya, istilah seni rupa ini diartikan dari kata art dan juga fine art, apa ini ya? Visual art, yaitu seni yang bisa dilihat, visual, dilihat oleh mata, yang dinikmati langsung secara kasat mata gitu ya. Itu seni rupa, dapat dibedakan menjadi beberapa bagian ini kan ya. Itu visual art, seni rupa. Kemudian ini tadi salah ketik saya, maaf ya, yaitu kemudian fine art, seni indah. Fine art itu seni indah itu yang ditonjolkan hanya untuk keindahan saja. Lalu ada pula satu lagi di sini, pure art. Pure art ini artinya seni murni. Seni murni ini artinya bahwa kemurnian seni ini itu yang kelihatan. Jadi seni murni ini tidak bisa digunakan, kira-kira gitu ya, tidak bisa dipakai. Contoh, kalau seni murni itu, apalah saya katakannya, seperti hiasan dinding. Contohnya ya, misalnya ada hiasan dinding lukisan, itu adalah termasuk kepada apa namanya, seni murni. Seni murni, murni itu artinya murni, khusus hanya nilai keindahan saja yang kita lihat. Tapi kan ada juga dia lemari hias, itu kan dipakai tempat pajangan. Itu yang dikatakan itu seni pakai, benda pakai ya. Baik, selanjutnya bolehlah kita artikan bahwa pengertian seni itu mungkin bermacam-macam pemikirannya. Mungkin anak saya berbeda artinya. Saya tanya lagi orang lain berbeda artinya. Menurut saya begitu. Jadi secara umumnya saja bisa kita katakan, saya sudah buatkan di sini, bahwa seni merupakan karya ciptaan manusia yang dilandasi oleh kemahiran mencipta keindahan, gitu ya. Atau boleh dikatakan kemampuan dari seseorang dalam menciptakan karya-karya seni yang indah, itu juga boleh. Jadi nanti coba ada saya arti seni ini boleh nanti Anda buatkan di dalam pembelajaran Anda nanti, mungkin sebagai catatan atau notaben kalian semua. Selanjutnya, sedangkan pengungkapan
Seni ini khususnya untuk di seni rupa dulu nih ya. Pengungkapan seni khususnya untuk seni rupa ini banyak media tempat penyaluran ide-ide kita. Misalnya, kalau kita mau melukis atau menggambar, bisa memakai kanvas, kertas, apalagi kaca, dinding, atau tembok. Banyak lagi medianya. Ya. Kemudian, itulah yang berbentuk lukisan atau gambar. Banyak variasinya, anakku ya. Kemudian di sini ada berbentuk keramik. Kalau keramik ini mungkin ini karya 3 dimensi ya. Sama dengan batu atau kayu atau patung atau pahatan. Itu 3 dimensi. Kalau tadi seperti saya bilang tadi pertama lukisan itu adalah 2 dimensi itu ya. Kemudian di sini ternyata bukan seni rupa semua ini. Baik, tadi saya bilang seni rupa kan, ini seni seluruhnya rupanya ya. Ada di sini seni musik. Ada di sini berbentuk tulisan sastra. Ada gerak, ada suara atau drama. Bahkan ada juga seni arsitektur. Kemudian desain produk. Kalau arsitektur ini hubungannya dengan seni, kamu bilang ya kan? Iya. Kalau jiwa seninya orang arsitektur itu nggak tinggi, dia nggak laku. Jadi nilai imajinasinya itu harus memang bisa diminati banyak orang. Makanya alumni dari arsitektur itu kalau dia dipakai itu udah pasti dia mempunyai kelebihan khusus. Kemudian produk teknologi atau desain produk. Ini artinya seluruh barang-barang mungkin yang kita pakai, mungkin bungkusnya, kotaknya, wadahnya, mungkin kamu suka parfum itu karena bentuk desain produknya itu, desain wadahnya. Seperti itu dia. Kadang-kadang hanya gara-gara mempertahankan bentuknya wadah itu bisa kita sampai mengeluarkan dana puluhan ribu demi mempertahankan kesukaan kita terhadap desain daripada produk itu ya. Lalu selanjutnya ada busana. Busana ini kita tentukan di sini adalah tekstil. Ya mungkin ini termasuk juga di sini batik, bahan-bahan pakaian yang menarik, tetapi itu didesainlah itu menjadi sebuah pakaian yang berseni. Apalagi di zaman now sekarang ya, wow. Kalau desain-desain pakaian sekarang kita melihatnya itu ya enak lah ya, sehingga kadang-kadang kita juga tertarik untuk membelinya ya. Tidak biasa-biasa, luar biasa. Aneh dia, kadang-kadang keseimbangan balance-nya pun tidak ada, tapi banyak orang menyukainya. Selanjutnya di sini ada cetakan atau grafis. Kalau kamu tahu ini adalah cetakan atau grafis, ini adalah sablon menyablon, cetak mencetak, ya kan? Membuat kartu undangan, membuat background dari banner-banner, ya, itu semua grafis cetak mencetak. Dan masih banyak lagi sebenarnya materi atau mungkin produk-produk karya seni itu yang mungkin banyak di sekitar kita. Kemudian di sini lanjutan pembelajaran kita supaya Anda memahaminya, bahwa ada tujuan penciptaan seni. Ya. Tujuan penciptaan seni itu ada beberapa di sini saya buat. Bisa sebagai ekspresi pribadi. Tujuan diciptakan seni itu, satu, tempat kita berekspresi, tempat kita menuangkan imajinasi kita menjadi sebuah karya. Karya apa? Macam-macam. Karya lukis, karya ukir, karya desain, dan lain-lain seperti yang udah Ibu sebutkan di awal tadi ya. Kemudian aktualisasi diri. Itu artinya hampir mirip dengan ekspresi pribadi ya. Aktualisasi diri artinya tempat kita menuangkan segala sesuatu yang ada dalam diri kita yang bersifat estetika atau seni ya.
Kemudian selanjutnya, ketiga itu yaitu bereksperimen. Eksperimentasi. Artinya itu kita bisa belajar terus mencoba untuk bisa membuatkan atau berkarya seni maksudnya ya. Selanjutnya, pembaruan nilai keindahan. Ini tujuan penciptaan seni adalah supaya terjadi nilai-nilai keindahan yang baru. Mungkin selama ini kita di daerah mana kita contohnya, daerah Samosir, atau mungkin Parapat, atau mungkin yang sering kita lihat di sana itu banyak sekali ya. Karya-karya lukisan, karya-karya kerajinan tangan. Jadi tujuannya itu adalah supaya penciptaan seni ini supaya selalu ada penciptaan nilai-nilai keindahan yang baru, itu artinya ya. Harus ada itu. Kemudian objek ekonomi. Objek ekonomi ini maksudnya ini bisa menjadi hasil seni ini menjadi menambah income ya, atau uang masuk, atau mungkin menyangkut kepada dagang. Lukisan diperjualbelikan contoh. Kemudian karya-karya seni, patung lagi, ukiran lagi, jepara-jepara, itu semua karya seni loh sayang. Coba dulu kita bayangkan berapa harga satu kursi sofa, hanya satu gitu ya. Nampaknya kita sepele. Tapi kalau kita buka soal harga, ini nyangkut ke ekonomi ya tadi ya. Nggak kemana itu harganya 4 juta. Apalagi ditata lagi proporsinya sebaik mungkin. Itu sangat menguntungkan bagi seorang pengusaha itu ya. Baik, selanjutnya rekaman peristiwa. Apa maksudnya rekaman peristiwa? Oke, saya jelaskan maksudnya bahwa seni itu bisa menjadi seperti apa namanya, dokumen ya, rekaman-rekaman yang mungkin menjadi satu dokumen. Suatu saat nanti diperlukan, maka dibukalah itu. Bagaimana rupanya rekaman itu? Ya, tekniknya mengambil kejadian atau peristiwa itu, itulah termasuk seni juga. Ya, dari mana itu bisa diambil rekaman peristiwa? Boleh dari kamera handphone. Apakah handphonenya itu? Tidak, hasilnya itu. Bisa juga dari syuting video, misalnya ada acara-acara tertentu, ada acara-acara seni, misalnya pentas seni, kita rekam dari handycam mungkin, handphone mungkin, hasilnya itu adalah karya seni. Dia. Lalu alat komunikasi ini bukan mestinya halo, apa kabar, bukan itu maksudnya ya. Alat komunikasi itu artinya misalnya gini, saya melukiskan sesuatu yang unik dan aneh dan tersendirilah gayanya. Lalu nanti ada orang bilang, bagus ya lukisan kamu ya Ibu Ngaroya. Ini apa kira-kira ya idenya? Contoh seperti itu kan? Dari lukisan tadi yang diberikan tadi, ya lukisan yang diberikan tadi, contohnya lah kita bilangnya, kita contohkan ini dari lukisan ini. Lalu saya pamerkan, misalnya saya pajang begitu, maka pasti bagus ya, siapa pelukisnya ya. Jadi dengan penampilan karya ini kita bisa menjalin komunikasi. Jadi seperti itu dia artinya ya. Banyak hal lagi yang perlu disampaikan lewat alat komunikasi ini, bahwa seni itu perlu ya. Baik. Terapi kejiwaan. Terapi kejiwaan ini bukan artinya untuk orang gila, bukan gitu ya. Orang yang sengit, bukan. Terapi kejiwaan itu artinya sebagai pemuas jiwa plong dia. Plong. Kalau kita melakukan sesuatu, melukis, kadang-kadang seperti itu seniman itu. Dia suntuk pikirannya, melukis deh. Daripada suntuk gak bagus hasilnya, dia lebih bagus melukis. Jadi mendapatkan hasil karya yang
yang menarik, bisa dijual kalau bagus. Lalu selanjutnya perluasan wacana. Perluasan wacana itu artinya ini sebagai apa lah ini, informasi tentang satu karya-karya seni. Jadi kita tahu karya seni yang dari negara lain, Indonesia. Kalau misalnya Indonesia itu contohnya Jawa bagaimana, Sumatera bagaimana, itu dia ya, wacana. Atau mungkin menjelaskan sesuatu lah itu ya. Baik, apa hubungannya dengan agama seni itu, penciptaan seni itu? Ya, karena ini contohnya menyangkut kalau di zaman dulu ya, masa-masa penjajahan Belanda dulu, seni itu sangat berpengaruh di keagamaan ini. Contoh dulu di daerah-daerah Jawa misalnya, itu termasuk kepada ritual-ritual keagamaan di mana dulu para nenek moyang kita masih percaya kepada adanya roh-roh begitu ya. Jadi itu dulu dipakai. Tapi artinya bukan itu lagi kita pakai sekarang, itu sudah berbeda. Justru sekarang kalau secara agamawi kita nggak perlu lagi seperti itu ya. Tapi masih banyak. Artinya gini, di dalam keagamaan itu pun seni itu diperlukan gitu ya. Seni ini pun bukan hanya seni rupa yang perlu di situ. Berbicara yang menarik kepada orang, atau mungkin menyampaikan sesuatu hal yang berkaitan sama agama, harus berseni juga. Kalau enggak bosan deh, ya kan? Gitu deh ya. Ke politik. Kalau ke politik ini mungkin dia dalam mengisi acara seni itu perlu sekali ya. Enggak usah jauh-jauh lah. Nanti suatu saat pemilihan presiden dan wakilnya, pemilihan para anggota dewan akan membuat acara. Untuk memeriahkan acara itu maka akan dibuatkan suatu pentas seni. Bukan pentas seni, artinya ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan seni lah, supaya politik yang diperkenalkan itu diminati dan disukai oleh banyak orang. Jadi kira-kira gitu tujuan penciptaan seni saya. Selanjutnya ada lagi fungsi seni. Tadi sebenarnya udah tersinggung di bagian kedua tadi ya, tujuan seni tadi ya. Di sini ada lagi fungsi seni. Fungsi seni sangat banyak, banyak sekali fungsi seni. Sebagai salah satu contoh yang Ibu buatkan di sini adalah bahwa seni itu bisa menjadi alat pemenuhan kebutuhan fisik. Ya. Bagi orang-orang yang artinya bukan mesti orang kaya ya. Kita pun contoh yang di kelas ekonominya pun menengah ke bawah pun perlunya seni. Itu kebutuhan fisik. Contoh kalau fisik itu kan tubuh. Kalau kita mau ke pesta atau mungkin kita mau bepergian ke satu tempat, kita menggunakan pakaian yang mungkin ada yang kayak seperti menyinggung kepada apa namanya, etnik Batak, bajunya, atau mungkin ulos seperti itu, atau mungkin jasnya, atau mungkin apa namanya, tasnya dari kulit ular tapi yang sudah didesain sebagus mungkin. Seperti itu dia ya. Yang kedua, seni sebagai alat pemenuhan kebutuhan emosional jiwa, itu tadi ya, kebutuhan keinginan jiwa kita, aduh pengen hiburan lah, seperti itu ya. Baik, seni sebagai media agama sudah disinggung juga tadi, kepercayaan. Lalu seni sebagai media pendidikan, wah ini paling penting sekali ya. Kalau kamu mungkin di Santo Mas 2 ini nanti, semoga corona cepat berlalu, maka dalam 3 tahun selalu ada satu kali membuat pentas seni. Ini seperti konser-konser gitulah ya. Jadi di pendidikan ini pun sangat perlu seni ini ya. Atau mungkin bisa menjadi media pendidikan. Seni sebagai media pendidikan. Ya. Bukan media, terbalik tadi saya mengerti ini.
setuju ya. Seni sebagai media pendidikan, media tempat, oh bolehlah. Ya itu dipelajari di sekolah seperti kita, seni rupa dipelajari, nanti dipraktekkan ya kan. Baik, selanjutnya seni sebagai media informasi sudah tadi, seni sebagai media hiburan sudah tadi ya. Selanjutnya anakku ya, sifat seni. Sifat seni banyak, sifat-sifat seni ini ya, apalagi diambil kepada keseni rupanya, dia berupa simbolis. Apa itu simbolis? Itu sebagai kayak sesuatu kita kenal itu dari simbolnya. Contohlah mata uang negara Indonesia. Ini yang saya buat ini mata uang Indonesia yang dulu ya. Kalau yang sekarang ya mata uang Indonesia, contohnya uang yang 100.000 warna merah itu, coba ditengok nanti di situ gambar apa itu. Kemudian kalau dia yang 20.000 gambar apa di situ, simbol-simbolnya yang ada. Itu dia ya. Gambar yang 5.000, 20.000, yang 2.000, bahkan 1.000, bahkan uang receh juga, uang ting 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 gitu. Itu ada semua di situ ya. Itu contohnya. Kemudian ada mitologis. Sifat seni itu bersifat mitologis, bersifat mitos. Artinya mitologi itu seperti cerita-cerita yang 100% tidak nyata gitu, tapi bisa dibuat menjadi satu seni lah ini ya, mitologis. Nanti mungkin Anda bisa bukalah lebih jelasnya. Kemudian religius, ini religius itu mengandung kepada religi, kepercayaan ya. Tadi sudah disinggung. Baik nak, selanjutnya sifat seni. Tadi bukannya sudah ada sifat seni? Oke, sifat seni sudah tadi. Sudah semua masuk. Ini terlalu lengkap semua ini saya lihat. Sifat seni tadi disebutnya juga fungsional. Fungsional fungsinya menghibur, menggugah, untuk bermanfaat, meningkatkan kualitas hidup, mendidik, menguntungkan. Udah tadi secara ekonomis menguntungkan. Baru selain fungsional, yaitu bersifat seni sosial kemasyarakatan sudah tadi ya. Itu sosial kemasyarakatan itu artinya ya itulah tadi, ada acara-acara tertentu boleh kita jadikan di sini suatu kegiatan kebersamaan dengan bermacam orang, kita bisa menjalin kebersamaan. Begitu senangnya dengan seni ya. Inovatif ini artinya ada pembaruan, inovasi-inovasi, ada pembaruan dalam karya seni itu. Lalu bersifat niaga. Niaga ini apa? Perniagaan, niaga ya. Hampir sama dengan menguntungkan juga ya. Lalu selanjutnya mengandung unsur komunikasi sudah tadi. Kemudian mengandung sifat budaya. Budaya ini artinya kebiasaan-kebiasaan yang turun-temurun ya, yang dianut masih atau mungkin masih kita ikuti dalam kehidupan kita sehari-hari, kira-kira gitu ya. Baik, nah selanjutnya unsur-unsur nilai. Ini tadi ini bisa balik pikir ya. Tadi keempat sifat seni ya, sifat seninya. Kemudian sekarang ini kelimanya unsur nilai. Unsur nilai yang terkandung di dalam seni itu banyak ya, masih banyak. Ini sedikit hanya 4 lah saya buat ya. Ada nilai kebenaran, ada nilai kebudian, ada nilai keindahan, nilai nilai, nilai religius. Jadi yang keempat ini tidak bisa terlepas ini dari seni. Ini harus masuk ini semua ya. Jadi anak-anak saya ini tadi sebenarnya sudah dijelaskan tadi berapa kali ya, selalu berhubungan nah ya. Baik. Lalu yang keenam, ada di sini cabang-cabang budaya rupa. Ini sudah menyangkut kepada khusus seni rupa ya. Kalau ditanya, coba sebutkan cabang-cabang seni rupa, apa itu? Maka masuklah kita ke poin pertama, seni rupa. Yang masuk kepada seni rupa itu melukis. Melukis boleh di kanvas, boleh di kertas, boleh di mana saja ya. Yang
penting, tidak merugikan atau merusak. Kemudian kedua, grafis, teknik cetak mencetak. Ketiga, patung. Keempat, seni keramik. Kelima, seni kriya. Kriya itu kerajinan tangan. Itu kelompok itu seni rupa. Kemudian kelompok untuk cabang seni budaya rupa, desain. Desain itu desain produk. Tadi saya sudah kasih tahu produk. Contohnya desain produk itu bermacam-macam. Ada parfum yang bentuk produknya bagus, atau mungkin produk sesuatu barang lain bolehlah ya. Kemudian yang kedua, desain grafis. Ada lagi di sini ya, grafis. Komunikasi visual. Ini seperti apa? Bikin pamflet merek, atau mungkin selamat datang, seperti itu ya. Atau mungkin ada cara-cara ini selalu dipakai ini ya. Selanjutnya, desain arsitektur. Arsitektur itu tadi sudah disinggung juga, bahwa pembangunan rumah-rumah, gedung-gedung sekarang harus mengandung nilai seni. Kalau nggak begitu nggak menarik dia. Apalagi kayak rumah-rumah di komplek, di perumahan itu orang sudah pasti tahu di komplek ini, rumahnya itu arsitekturnya bagus-bagus banget. Jadi orang kadang mengejar di situ ya. Bagi yang keuangannya dan ekonominya cukup, maka hal itu menjadi keuntungan pribadi bagi mereka masing-masing. Selanjutnya, desain interior. Interior ya, interior ini artinya desain ruang dalam. Itu termasuk kepada kelompok desainnya, menata ruangan, seluruhnya lah, bagian kamar, kamar mandi, kemudian rumah khusus ruang makan, ruang santai, ruang menonton, gitu ya. Itu semua ditata sedemikian rupa. Lalu yang terakhir itu cabangnya ada itu seni kriya, craft, gitu ya. Craft itu artinya kerajinan tangan. Jadi semua ini adalah bagian seni. Jadi anak didik saya mungkin dengan begitu cepat mungkin saya menjelaskan, tapi inilah yang menjadi hasil pembelajaran kita hari ini ya, sampai di sini. Jadi anak didik saya, oke, baik. Jadi sampai di sini dulu. Nah, pembelajaran kita tadi udah ada beberapa hal sampai 6 tadi ya. Sampai terakhir kepada cabang-cabang budaya rupa itu tadi. Itu sudah mencakup seluruhnya. Sebenarnya kalau mengajar seni ini sebenarnya seni rupa ini lebih enak sebenarnya langsung bertemu. Jadi saya bisa memberikan apa namanya contoh mungkin untuk kesempatan hari ini mungkin karena waktu begitu terbatas ya. Jadi di pagi hari ini anak didik kami sampai di sini materi kita ya. Jadi di akhir pembelajaran ini coba nanti semua yang ibu uraikan ini, mungkin anda masih bisa nanti buka videonya ini, catatlah ini. Ini ibu singkat sesingkat-singkatnya dari buku paket kita. Buku paket yang kelas 10 warna ungu dia ya, warna ungu itu bukunya seni rupa. Jadi nanti ini catatan ini dicatat bukan di catatan, tapi di buku gambar. Nanti buku gambar ini kemudian nanti jangan langsung ini tanpa menggambar, langsung buka ini sampul, langsung ini begini. Di sini buat catatannya. Nanti bagi 3 nih. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 bagian, bagi sama pas dia. Catatlah semua tadi inti-inti sari yang ibu sudah jelaskan ini tadi ya, supaya anda itu tidak lupa. Nah, nanti kalau video ini sudah beberapa hari makin jauh kamu nanti malas mengulang lagi ya. Jadi nanti ini coba anda catat, masukkan ke sini, bagus bikin pakai pulpen aja, nggak usah di garis pinggir, khusus sebelah kiri. Jadi
lembaran kiri tempat-tempat catatan, lembaran kanan tempat-tempat gambar. Jadi sebelah kiri nggak dikasih gambar ya. Nah ini nggak ada gambar di sini, langsung di sini ini catatannya. Kalau ini gambarnya, catatannya di sebelah kiri, ya. Kiri catatannya, kanan gambarnya, ya. Seperti itu ya anak kami ya. Baik, nanti catatan ini akan Ibu periksa secepatnya. Tapi saya nggak terlalu memaksakan ke kalian. Mungkin 1 minggu ini akan saya tunggu catatan ini sudah ada di buku gambar kalian semua, supaya ini menjadi modal saya untuk melihat keaktifan saudara. Jadi di dalam pembelajaran ini pun sekarang saat berlangsung nanti coba Anda contreng kehadiran Anda. Nanti mungkin Ibu akan sediakan di dalam classroom katakan hadir, 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 hadir. Jangan terlambat. Lewat dari jam pembelajaran Ibu, kamu katakan hadir. Setelah saya bicara hadir, hadir, itu sudah terlambat ya. Saya punya catatan tersendiri. Baik. Kemudian ketua kelas tolong tidak usah dulu, nanti saya informasikanlah. Nanti takutnya terlalu padat handphone saya. Jadi itulah dulu pembelajaran Ibu. Nanti akan saya konfirmasi lagi berikutnya dari classroom ya. Baik, nanti catatan itu bisa disampaikan melalui classroom juga ya. Oke, baik, terima kasih anak-adik saya. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Salam.